The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di Super Sunday Online Service FGF Pekanbaru. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Bersama saya Widya Ayu, inilah FGF News minggu ini. iCare akan tetap berjalan seperti biasa secara online bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung ke dalam iCare dan rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan lebih lagi. Silakan menghubungi Sekretariat FGF Pekanbaru atau Ibu Fone dengan nomor sebagai berikut. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang tergabung ke dalam iGrow kelas Unsafe bahwa kelas akan kembali dibuka pada tanggal 7 Juli hari Selasa jam setengah 8 malam. Dan untuk mendukung operasional gereja AFJF Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening mandiri dengan nomor sebagai berikut. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan baik melalui rekening atau melalui iCare Leader. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan melalui rekening, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui iCare Leader Saudara. Kami Departemen Diakonia masih terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya percaya bantuan sekecil apapun dari Bapak Ibu Saudara dapat meringankan beban mereka. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Sekretariat FGF Pekanbaru. Demikianlah FGF News pada hari ini dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Sampai ketemu lagi di FGF News berikutnya. Enjoy the service and God bless you all. Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya hanya ada satu nama yang layak terima pujian dari kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Thank you Jesus. Satu nama yang mengatasi segala nama.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan saya percaya Tuhan Yesus, Allah Immanuel, selalu menyertai dimanapun kita berada. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelumnya kita deklarasikan iman percaya kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami pengertian, berikanlah kami lidah seorang murid, telinga seorang murid, dan biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar, kami tanamkan di hati kami merenungkan dan juga kami melakukan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Saudara-saudara, minggu ini kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini saudara, saya rindu untuk membawakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara bisa melihat dan membukanya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara-saudara, 1 Korintus 15 ini ditujukan kepada jemaat Korintus, di mana Paulus berkata kepada mereka, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Hal apa yang sangat penting? Karena apa? Tadinya dia membahas tentang karunia-karunia roh, tetapi ada yang sangat penting daripada semuanya itu. Apa? Yaitu Kristus. Sesuatu pesan ini dia telah terima sendiri dari Tuhan Yesus Kristus. Karena dia berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, apa yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus, dia menggarisbawahi sesuai dengan kitab suci. Nama Kristus Yesus yang Paulus beritakan itu sesuai dengan kitab suci. Pada saat dia dikuburkan, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu pun kata Paulus sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang Paulus sampaikan, apa yang Paulus bahas, itu bukan berdasarkan hanya opini dia saja, hanya pikiran dia saja, tapi itu benar-benar disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri dan sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, ketuhanan Yesus Kristus banyak orang meragukan. Oleh karena apa? Mereka berkata bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Bagaimana Yesus Kristus bisa mati di kayu salib menggantikan orang berdosa? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang, termasuk saya dulu sebelum mengenal tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Saya tidak mengerti tentang bagaimana Allah bisa menjadi manusia. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga hari ini ada saudara-saudara yang mendengarkan video ini belum percaya bagaimana Allah bisa menjadi manusia dan apa yang dikerjakannya. Saya berdoa melalui video ini saudara bisa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, pada mulanya Allah memperkenalkan dirinya bahwa hakikatnya dirinya adalah di dalam bentuk roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Roh Allah itu mencipta, jadilah terang, sampai dengan hari yang ke-6 dan hari yang ke-7 dia beristirahat. Saudara, Allah yang adalah roh itu berbuat sesuatu kepada umat manusia oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, di mana dia mengkosongkan dirinya dan menjadi rupa seorang hamba melalui kelahiran daripada perawan suci Maria. Yang pertama kita melihat di dalam kelahirannya, saudara. Apa yang dia lakukan di muka bumi ini sebelumnya sudah dinubuatkan oleh hamba-hambanya melalui kitab suci, saudara. Bagaimana nubuatan tentang Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia itu dituliskan oleh Nabi Daminya di dalam kitab suci. Makanya Paulus mengatakan bahwa di atas tadi 1 Korintus 15, apa yang disampaikan itu sesuai dengan kitab suci. Yang pertama yang sesuai dengan kitab suci adalah kelahirannya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama juga sudah dinubuatkan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, Matius menceritakan pada saat Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini, ya, maka ada orang-orang Majus mencari Tuhan Yesus Kristus untuk datang menyembahnya. Dia datang kepada Herodes di dalam Matius pasal yang kedua. Dikatakan ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kata Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Saudara garis bawahi kata ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi Herodes meminta keterangan di mana yang namanya Yesus Kristus Mesias itu akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci. Jadi kitab suci menjadi satu pondasi, menjadi satu faktor yang utama di mana setiap orang menyelidiki tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tidak ada satu pribadi yang sebelumnya kelahirannya sudah dituliskan dulu di kitab suci. Tidak ada seorang pun yang sebelum lahir ke dunia kelahirannya terlebih dahulu dituliskan di dalam kitab suci. Jadi kita lihat keajaiban daripada Tuhan Yesus Kristus Allah menjadi manusia. Kelahirannya itu ajaib Bapak Ibu Saudara. Bahkan pada saat dia lahir tadi sudah dinubuatkan. Dan yang kedua, kelahirannya itu diberitakan, disampaikan langsung oleh malaikat. Pada saat itu malaikat Gabriel datang kepada seorang perempuan yang suci, yang masih perawan, yaitu Maria. Dia berkata, salam hai engkau Maria yang dikasihi. Maka berita tentang kelahiran itu diberitakan kepada Maria lewat malaikat. Betapa ajaib. Langsung diberitakan dari sorga pemberitaan kelahirannya. Yang ketiga, kelahirannya itu saudara tanpa perbuatan seorang laki-laki. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, itu juga malaikat menyampaikan ya berita kelahirannya, tetapi dia hasil daripada hubungan suami istri. Tetapi Tuhan Yesus Kristus kelahirannya itu saudara oleh karena Roh Kudus yang menaungi Maria.
sehingga Maria bisa mengandung. Dan tidak ada lagi perbuatan di muka bumi ini, saudara, seperti itu. Tidak ada lagi, saudara. Hanya kelahiran daripada Yesus Kristus tanpa perbuatan seorang laki-laki. Kita melihat bagaimana yang kedua dinubuatkan. Yang kedua kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Saya sedang menyoroti ketuhanan Yesus Kristus yang Paulus katakan sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, kehidupannya. Kita melihat pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanan di umur 30 tahun. Kehidupannya itu setiap orang bisa melihat ada kuasa padanya. Ada kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus Kristus melayani di muka bumi ini, Dia menyembuhkan orang buta. Yang buta menjadi melihat, yang lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir. Dia melenyapkan segala sakit penyakit dan membangkitkan orang mati. Itu kehidupannya, saudara. Ada kuasa. Bahkan Dia mengusir setan-setan. Bahkan iblis pun, Lucifer, tunduk kepadanya. Ini kehidupannya mempunyai kuasa yang luar biasa. Selanjutnya, saudara, bagaimana orang banyak juga menyaksikan bukan sekedar kuasa yang ada di dalamnya, tetapi pengajarannya. Pengajarannya seperti apa? Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dikatakan, Dia berkata kepada orang banyak, "Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, saudara lihat, setiap agama-agama yang lain, saudara, mengajarkan bagaimana seseorang percaya kepada Allah. Nah, seperti itu, kepada Tuhan, ya. Tetapi lihat, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia berkata kepada setiap orang banyak, ya, "Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, pada saat Dia mengajar, pengajaran ini luar biasa. Perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelum Dia. Oleh orang-orang yang secara manusia lahir sebelum Yesus Kristus tidak ada, dan sampai sekarang pun tidak ada orang yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan Yesus di dalam pengajarannya juga berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Saudara, ada banyak orang mempertanyakan, katanya ayat-ayat yang lain itu tidak menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara, karena Dia tidak pernah berkata aku adalah Tuhan. Tetapi dalam Yohanes 13 ayat 13 Dia berkata, "Akulah guru dan Tuhan." Ada banyak, meskipun Dia tidak berkata langsung akulah Tuhan, tetapi perkataan-perkataan yang lain sudah menunjukkan Dia pernah berkata, "Akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir." Siapa itu yang awal dan yang akhir? Siapa yang tidak berawal, siapa yang tidak akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 pengajarannya juga demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara lihat, satu-satunya manusia di bumi ini, saudara, yang mendefinisikan, yang mengartikan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga melalui aku. Saudara, meskipun ada orang yang mengaku-ngaku, ya, dia adalah kebenaran, mungkin dia bisa mengcopy paste perkataan daripada Yesus Kristus ini, saudara. Saudara lihat, pada saat orang mengatakan akulah kebenaran, setiap orang di sekelilingnya akan mengkoreksi dirinya. Benarkah di dalamnya ada kebenaran? Saudara, setiap manusia tidak luput daripada kesalahan. Makanya tidak ada manusia pun yang sanggup mendefinisikan dirinya, aku adalah kebenaran. Karena apa? Di dalam hatinya, di dalam pikirannya penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan ketercelaan, penuh dengan noda-noda. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah yang maha sempurna, Dia berkata, "Akulah jalan."
Dia mengatakan jalannya, sebelumnya murid-muridnya itu bertanya tentang kehidupan kekal. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Aku nggak tahu Tuhan jalan ke situ, bagaimana caranya? Dan dia berkata, akulah jalannya, akulah caranya. Bagaimana bisa mencapai ke dalam sorga yang mulia. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun sekali lagi mengatakan bahwa mendefinisikan akulah hidup. Kenapa? Saudara, karena setiap orang itu pasti ada matinya. Entah kapanpun, hari ini dia hidup, dia nggak tahu kapan dia mati. Pada saat dia mati, dia tidak bangkit lagi. Makanya dia tidak bisa mengatakan bahwa akulah hidup. Tetapi Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang tidak pernah mati. Ya, dia mati di kayu salib itu hanya untuk menunjukkan dia mengasihi kita dan menebus setiap dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, nanti kita akan melihat bagaimana firman-Nya. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita lihat selanjutnya bagaimana kekudusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas 23 ayat yang keempat, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Saudara lihat bagaimana kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kemanusiaannya, dia mengizinkan semua orang menyelidiki apakah di dalam dirinya ada kesalahan, ada ketidakbenaran. Dan Pilatus mencari di dalamnya apakah benar yang namanya Yesus Kristus dari Nazaret itu adalah orang yang punya kesalahan. Dan dia berkata kepada orang banyak dan imam-imam, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Haleluya saudara. Tuhan kita yang mau mati bagi kita membuktikan dirinya bahwa tidak ada satupun kesalahan. Dalam Lukas 23 ayat yang keempat, 13 dan 22 dikatakan begini, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Itu yang kedua saudara. Dia mengatakan yang kedua. Dan selanjutnya Pilatus juga mengatakan, tetapi mereka berteriak membalasnya, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Saudara garis bawahi, untuk ketiga kalinya dia berkata, kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, terbukti Pilatus, Herodes, semua orang menyelidiki kesalahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun kesalahan didapati di dalam dirinya. Karena dia adalah kebenaran. Oleh sebab dia mendefinisikan kebenaran, karena di dalamnya tidak ada dosa, tidak ada cacat celah. Luar biasa. Jadi sudah terbukti saudara sesuai dengan kitab suci bahwa kealahan Yesus Kristus juga kemanusiaan Yesus Kristus terbukti itu sesuai dengan kitab suci. Karena kitab suci juga mengatakan dia adalah tidak berdosa, dia adalah yang sempurna dan tidak bercacat celah. Yang ketiga, kita melihat bagaimana kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kematiannya. Banyak orang bertanya, kok bagaimana Tuhan bisa mati? Katanya Tuhan, kok Tuhan bisa mati? Kematian di atas kayu salib itu adalah kematian daripada kemanusiaan Yesus Kristus, bukan ketuhanannya, bukan keilahiannya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara garis bawahi kata menjadi sama dengan manusia. Oleh karena dia menjadi sama dengan manusia, dia bisa dicambuk kesakitan. Dia bisa berkata, aku lapar, aku haus. Itu adalah sisi daripada kemanusiaan Yesus Kristus. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematiannya ini akan kita peringati bersama-sama saudara. Bagaimana kok Allah bisa mati? Benar, dia bisa mati, tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Tidak ada satupun orang yang bisa mematikan keilahian daripada Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita bisa melihat bagaimana dia menampakkan keilahiannya pada saat dia dibangkitkan.
Kematiannya saudara itu menghapuskan dosa saudara dan saya. Kematiannya menggantikan kita di atas kayu salib. Dan di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dosa saudara dan saya, dosa seluruh isi dunia dari Adam sampai dengan dunia yang terakhir, generasi yang terakhir, Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Sudah selesai diampuni di atas kayu salib. Oleh karena keterkutukan dosanya, oleh karena saudara dan saya menimpakan, firman Allah berkata dalam Yesaya, segala kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan berdosa oleh karena saudara dan saya. Kalau kita mencatat seluruh dosa kita, saudara mungkin tidak setebal ini. Saudara bisa kalikan dosa kita. Mungkinkah dengan dosa yang banyak kita datang kepada Bapa dan kita diizinkan untuk masuk surga? Tidak ada, karena di dalam surga yang ada hanya kekudusan dan tidak ada dosa sama sekali di sana. Perlu pengganti. Itulah bagaimana Yesus Kristus menjadi Tuhan yang menggantikan kita tergantung terkutuk di kayu salib. Hanya ada di dalam iman Kristen. Di dalam agama-agama dan iman-iman yang lain, saudara, tidak ada pengajaran demikian. Bagaimana manusia digantikan oleh Allah sendiri, tidak ada, saudara. Yang lain mengajarkan bagaimana kalau masuk surga, hidup yang kekal itu harus berbuat baik, beramal sedekah, dan amalnya itu akan menentukan bagaimana kita masuk surga. Setiap orang yang mengatakan masuk surga bisa oleh karena dia amal banyak, pertanyaan saya, harus sebaik apa? Harus sebanyak apa amalnya? Kalau seandainya nanti kita ditimbang perbuatan baik kita sama dosa kita, kira-kira banyak mana amal kita sama perbuatan baik kita atau dengan dosa kita, saudara? Pada saat orang berumur 30 tahun, satu dosa saja dia berbuat sehari. Setahun sudah 365, dikali umur 30 tahun, berapa dosanya? Sudah banyak, itu baru sekali sehari dia buat dosa. Banyak dosa-dosa yang kita tidak tahu dan tidak sengaja, yang tidak terpikirkan, kita berdosa. Mungkin orang berkata, bagaimana saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri. Yesus Kristus menghakimi apa yang ada di dalam pikiran dan hati manusia. Dia berkata, seseorang sudah berzina di dalam hatinya ketika orang itu melihat wanita dan menginginkan dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, dosa di dalam hati kita, pikiran kita itu pun dosa. Belum diperbuat sih. Dan hukuman yang ada di dalam pengadilan adalah satu hukuman bagaimana manusia berbuat dosa. Tetapi tidak ada satu hukuman yang hati nurani kita, saudara, dihakimi. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu semua. Dia tergantung di atas kayu salib, kematiannya mengampuni dan menghapuskan hutang dosa setiap manusia. Yang keempat, saudara, tentang kebangkitannya. Kebangkitannya pada hari yang ketiga itu membuktikan bahwa tentara Roma bisa menyalibkan Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi bisa menyalibkan kemanusiaan Yesus Kristus, bisa mematikan dia. Betul, dia mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu pun sesuai dengan kitab suci. Kebangkitannya menyatakan bahwa dia menang atas maut, dia menang atas kematian, dan tidak ada seorang pun bisa menahan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang pernah mati tidak pernah bangkit. Kalau Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia adalah yang sulung pertama bangkit daripada orang mati. Adam mati, dia tidak bangkit. Hawa mati, tidak bangkit lagi. Siapapun yang mati tidak pernah bangkit lagi. Tapi Yesus Kristus ketika dia mati pada hari yang ketiga, dia bangkit. Ini adalah keilahian daripada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan. Kuburannya dijaga dengan tentara, dengan ketat, saudara. Tetapi malaikat datang untuk menggulingkan batu itu. Dan pada saat murid-muridnya ke kubur, dan tidak ada lagi dijumpai mayat Yesus itu. Karena apa? Dia sudah bangkit dan hidup. Saudara bisa melihat kuburan-kuburan orang-orang yang sudah lama mati. Orang bisa menunjukkan ini pahlawan ini dulu dia mati dan tidak ada yang bangkit lagi. Tetapi apa, saudara? Yesus Kristus mati, mayatnya, jenazah tidak ada. Kenapa? Dia bangkit di dalam kemuliaan dan memakai tubuh kemuliaan. Ketika dia bangkit, yang kelima, dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga tujuannya adalah, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, tujuan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Untuk menyediakan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Hanya ada di dalam kekristenan bagaimana Tuhan itu mati, dia bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat di sorga, hidup yang kekal hanya ada di dalam iman Kristen. Itulah yang namanya perbuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang keenam, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus, kedatangannya. Dia juga berkata dalam Yohanes pasal 14 tadi, aku akan datang kembali, supaya apa? Di mana tempat aku ada, kamu pun ada. Saudara, dimanapun sudah berada, ketika kita mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga dan akan datang, jangan pernah melepaskan iman kita. Tetap sabar menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, karena sesuai kembali dengan kitab suci, apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Kitab suci sudah mengatakan bagaimana dia akan lahir, cara matinya sudah tahu, bagaimana dia kenaikannya sudah juga dinubuatkan saudara, juga kedatangannya saudara. Yohanes menuliskan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai dengan 21. Dikatakan ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Jadi Tuhan Yesus berfirman, ya, aku datang segera. Dan Yohanes berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku akan datang segera. Sabarlah sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita di dalam dunia ini banyak pergumulan, banyak masalah. Tuhan Yesus katakan, aku akan datang segera. Kita mengucap syukur saudara, meskipun kita banyak pergumulan dalam dunia ini saudara, tapi Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Suatu saat ketika dia menjemput saudara dan saya di sorga nanti, di dalam kekekalan, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan, yang ada hanya damai sejahtera dan sukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah mendengar bagaimana ketuhanan Yesus Kristus yang sesuai dengan kitab suci. Kitab suci sudah menubuatkan dari kelahirannya, dari kematiannya saudara, kebangkitannya, dan juga nanti kedatangannya yang masih hari ini dinantikan oleh saudara dan saya. Semua sesuai dengan kitab suci. Dengan yang kata lain bahwa Tuhan memakai kitab suci untuk setiap orang menyelidiki siapa dirinya. Kalau orang mengatakan bahwa kematian atau ketuhanan Yesus Kristus tidak masuk akal, saya pikir setiap orang bisa membeli Alkitab ini dan menyelidiki. Dan saran saya, setiap saudara yang masih ragu dengan iman Kristen, ketika saudara membaca kitab suci ini yang di dalamnya ada tentang Yesus Kristus sampai dia datang, berdoalah, minta tuntunan daripada Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara lahir daripada imanmu, dari hatimu yang tulus untuk menyelidiki siapakah Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menunjukkan siapa dirinya yang sesuai dengan kitab suci. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana kami telah mendengar tentang ketuhanan Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, aku memberitakan Yesus Kristus yang sesuai dengan kitab suci. Tuhan, di setiap kami sudah membaca dan mendengar kitab suci. Mungkin orang-orang di sana juga menyelidiki tentang Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi orang Kristen menurut mereka. Dan mereka menyelidiki kitab suci ini. Kami berdoa Tuhan, setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mereka menyelidiki apa yang tertulis dalam kitab suci, Tuhan bukakan, singkapkan, sehingga mata mereka melihat, telinga mereka mendengar, dan hati mereka mengerti. Tidak ada juru selamat lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap firman-Mu yang telah kami dengar. Kami yang sudah percaya akan nama Yesus, biarlah setiap kami benar-benar sampai Tuhan Yesus Kristus datang Maranatha, menjemput setiap orang yang percaya, tetap percaya dan tidak beralih kepada kepercayaan yang lain. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya
bersama-sama katakan amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman tentang ketuhanan Yesus Kristus yang sesuai dengan kitab suci. Dan hari ini kita akan bersama-sama memperingati Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu, dimanapun saudara berada, saya mengajak kita semua untuk mengangkat roti dan mengimani ini bukan sekedar lambang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang menyerahkan tubuhnya supaya terpecah-pecah untuk kita semua. Tetapi ini benar-benar adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat saudara dan saya mengambil bagian dalam perjamuan ini, kita harus percaya dengan iman. Ini adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita semua. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan perjamuan ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu, saudara dan saya, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami mengingat kembali kasih-Nya Tuhan kami, di mana Engkau sebagai Tuhan yang adalah Roh menjadi manusia. Karena Engkau maha segalanya, Engkau bisa menjadi apapun yang Engkau inginkan, tetapi Engkau menjadi manusia untuk menggantikan kami, supaya kami yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau menjadi manusia dan menggantikan kami di atas Kalvari, menjadi terkutuk, ditinggalkan oleh Bapa. Dan Engkau berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, mengapa Engkau meninggalkan aku? 2000 tahun yang lalu ada jeritan di atas Kalvari, di atas kayu salib. Ada darah yang tertumpah, ada mahkota duri, ada salib yang menusuk tangan dan kakimu. Dan hari ini Tuhan, kami memperingati kembali dan mengingat kembali kasih-Nya kepada setiap kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Biarlah kami semua bukan sekedar mengingat, tetapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu, setiap kami mengambil bagian dalam perjamuan ini, kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, memberitakan tentang kematian Yesus Kristus kepada setiap orang yang belum percaya kepadamu ya Bapa. Pakai kami untuk menjadi saksi, berikan kami kuasa Roh Kudus, supaya setiap orang yang kami beritakan mereka bisa memperoleh anugerah dan mereka percaya seperti kami juga percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari hari ini arahkan hati dan pikiran saudara kepada Bapa di sorga, karena Dialah yang memberkati kita semua anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang berasal daripada Bapa di sorga, yang begitu besar kasih-Nya sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya itu yang kita percaya, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Dan berkat penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya sampai Maranatha datang, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama di Super Sunday Online Service FJF Pekanbaru. Saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan akan membawa perubahan di dalam hidup kita semua. Dan minggu depan kita akan tetap beribadah secara online. Maka dari itu, subscribe channel YouTube FJF Pekanbaru agar mendapatkan notifikasi saat ibadah sedang berlangsung. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook FJF Pekanbaru untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan FJF Pekanbaru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.